Saudara, seperti apa yang saya katakan tadi pagi, saya akan sampaikan juga kepada saudara pada saat ini. Saudara harus percaya bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang senang, yang enjoy kalau kita diberkati. Semua bilang amin? Sekali lagi, jangan punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Sebab dalam diri Tuhan yang begitu baik, tidak pernah ada rencana jelek untuk kita. Tapi dalam diri iblis yang jahat, tidak pernah ada sedikit pun niat baik untuk kita. Kalau Tuhan memberkati kita, saudara jangan saudara pikir cuman berkat-berkat rohani. Karena Yesus, karena agama ini sifatnya rohani, maka Yesus cuman memberkati berkat-berkat rohani. No, Tuhan memberkati kita secara holistik. Tuhan memberkati rohani kita, tapi Tuhan juga ingin jasmani kita diberkati. Semua bilang amin. Tuhan ingin saudara makin kaya, makin bertumbuh. Jangan saudara punya pikiran Tuhan ingin supaya kita kere, supaya kita miskin. No, tidak ada orang tua yang pengen anaknya miskin. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya susah. Yang ada orang tua rela susah buat anaknya supaya sukses. Kalau saudara menyekolahkan anak dan anak itu membutuhkan biaya untuk sekolah. Kalau saudara sudah tidak punya apa-apa, saudara tinggal punya mobil, saya percaya saudara akan jual mobil untuk anak saudara sekolah. Kalau saudara punya rumah, saudara akan jual rumah saudara buat anak saudara sekolah. Saudara rela untuk kontrak. Bahkan kemanapun saudara pergi, selalu akan ingat anak saudara. Semua bilang amin. Apalagi Bapak kita di sorga. Dia pengen sekali kalau kita diberkati. Semua bilang amin. Tetapi saudara, yang saya ingin ajukan pada saudara, kalau seandainya kita sekarang ini begini aja, itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Saya ulang. Saudara sering berkata, Pak, tapi sampai saat ini saya tidak bisa merasakan berkat. Saya kasih tahu, saudara ada sebagaimana saudara ada. Itu adalah berkat Tuhan. Kalau saudara berkata, saya menunggukan berkat Tuhan, saya menunggu keajaiban buat Tuhan. Dan saudara berkata, saya tidak pernah mendapatkan keajaiban itu. Ingat baik-baik, saudara sendiri adalah keajaiban buat orang lain. Saudara adalah berkat buat orang lain. Nah, saudara sekalian, saya ingin sampaikan pada saudara karena saya mengalami siapa di antara saudara yang ingin diberkati makin hari makin naik, makin hari makin naik, tolong angkat tangan. Tuhan akan mencatat setiap yang angkat tangan. Saya ulang sekali lagi. Tuhan selalu mencatat apa yang kita lakukan. Tapi iblis selalu mencatat apa yang negatif. Saya pernah tanya saudara, saya pernah cerita. Saudara tahu ketika kita berkata kepada anak kita, dasar lu goblok, dasar anak tolol. Itu iblis catat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Itu iblis rekam. Saudara kita beribadah di sini, kita tidak lihat Tuhan, tapi kita percaya Yesus ada di sini. Apapun yang kita lakukan, saudara dia catat. Nah saudara sekalian, ketika seorang ibu berkata, dasar anak goblok, dasar anak tolol, itu iblis rekam. Suatu ketika saudara berdoa buat anak saudara, Tuhan beri kepada anakku hikmat akal budi, beri kepada anakku kepintaran. Pada saat Tuhan akan melakukan itu, iblis akan nol dan berkata, nanti dulu Tuhan. Ini lihat rekamannya. Pas rekamannya disetel, ibunya berkata, dasar lu anak goblok, dasar lu anak tolol. Sering kan baik-baik, iblis rekam. Makanya seringkali saya berkata begini, pada saat seseorang mengatakan hal yang negatif, segera cabut. Setelah dicabut, kosong, tanam yang baru. Saudara katakan dalam nama Yesus, segala kata-kata yang negatif aku cabut. Yang berkata anak goblok aku cabut, sekarang aku tanam. Anakku adalah anak yang hebat, anak yang baik. Saudara, itu Tuhan rekam. Nanti suatu ketika saudara berdoa buat anak saudara, supaya anak saudara hebat, anak saudara maju, iblis akan datang, Tuhan, ini rekaman mamanya. Diputar, dasar anak goblok, dasar anak tolol. Lalu kemudian Tuhan berkata, sebentar, ada versi baru. Itu Windows 95, ini yang sudah baru. Dan yang baru berkata, dalam nama Yesus aku cabut kata-kata kotor. Semua bilang amin. Maka dari itu saudara sekalian, saya bilang sama saudara, siapa yang ingin diberkati makin hari makin naik. Serius ya, saya kalau ditanya begitu saya ngacu. Orang Indonesia kan budayanya budaya malu. Suruh angkat tangan aja setengah. Suruh lambaikan kayak wiper mobil. Padahal kita tinggal angkat tangan saja. Karena apa? Saya mau sampaikan pada saudara ini kebenarannya. Siapa di antara saudara mungkin ada
Saya dulu supir angkutan kota. Saya dulu supir 4848. Saya tahun 79 saya hanya sebagai guru. Tetapi makin hari Tuhan berkati makin naik, makin naik, makin naik. Dan tidak pernah turun, selalu naik. Apa yang terjadi sama saya yakin Tuhan bisa buat saudara. Semua bilang amin. Oleh karena itu saudara sekalian, siapa di antara saudara yang mau makin hari makin diberkati? Makin hari naik. Tuhan tolong catat yang angkat tangan. Dan saya ingin beritahu pada saudara, saya garansi itu bisa terjadi. Yakin. Kenapa? Saya pernah lakukan itu. Dan saya terjadi. Saya bicara bukan asal ngomong doang, gua ngalamin. Karena saya ngalamin, saya mau bagi buat saudara. Perhatikan baik-baik, Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat 18. Perhatikan ayat ini sejenak. Kemurahan Yahweh bagi Sion. Oleh sebab itu, Yahweh menunggu untuk memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Dan karena itu, dia ada di tempat tinggi untuk berbelas kasihan kepadamu. Iya. Sebab Yahweh adalah Elohim yang maha adil. Iya. Berbahagialah semua orang yang menantikan dia. Perhatikan baik-baik, saya ulang. Sebab Yahweh adalah Elohim yang maha adil. Semua katakan amin. Bukan adil, maha adil. Nah, ini kejadian tahun 90-an awal. Saudara sekalian, saya kedatangan seorang ibu. Nah, ibu ini saudara mendengarkan khotbah saya pada waktu itu di gereja Kristen Nafiri Sion. Saya baru jadi pendeta, jadi hamba Tuhan full time tahun 90 bulan Mei. Lalu dia datang sama saya, dia berkata begini, Pak, boleh saya mau berbincang-bincang? Dia datang ke rumah saya, oh silahkan. Ibu dari mana? Saya dari gereja Kristen Nafiri Sion. Kemarin saya dengar khotbah Bapak, nah ada yang beberapa saya mau tanya. Ada apa? Pak, saya mau nanya, apakah Tuhan itu adil? Dia bilang begitu. Nah, seandainya pertanyaan ini dilempar sama saudara, saudara akan jawab adil atau tidak? Saya pun sama. Bu, Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu sangat adil. Padahal saya belum tahu ayatnya ada apa enggak. Saya saat itu, terus setelah dia duduk, dia diam. Wajahnya dingin sekali. Setelah itu saya suruh siapin air minum. Setelah selesai dia tanya sekali lagi, Pak, saya ada pertanyaan yang kedua. Apa? Menurut Bapak, Tuhan itu adil apa enggak? Yang kedua. Saya berkata Tuhan itu adil. Saya cepat ambil Alkitab. Saya cari, saya berdoa dalam nama Yesus ada kata itu. Nah kalau enggak ada kata adil kan mampus gua. Setelah dicari-cari ada ayat ini. Bangganya luar biasa. Yes. Nih Bu, Nici adil kan? Adil. Saya bilang gitu dengan bangganya. Setelah selesai begitu dia berkata, Pak saya permisi pulang. Terima kasih. Bangun. Ketika bangun dia berkata begini, Pak sebelum saya tinggalkan tempat ini. Saya mau tanya satu kali lagi Pak. Apa Tuhan itu adil? Saya berkata, Bu, ini ayatnya Tuhan itu adil. Kalau Tuhan adil, kenapa berkat yang Tuhan berikan sama saya berbeda dengan berkat yang Tuhan berikan sama orang lain? Saya tidak membandingkan dengan agama lain. Agama lain bisa dapat dengan cara-cara yang gak benar. Ini sama-sama pengusaha. Saya ini seorang janda. Teman saya juga seorang janda. Dia punya kios, saya punya kios. Kenapa berkat Tuhan kepada dia lebih besar? Apa ini adil? Saya diam saudara. Bu, mungkin ibu kurang doa. Saya ikut doa malam, ikut doa pagi. Dia gak pernah ikut doa pagi. Bu, mungkin ibu punya modal kalah sama dia. Pak, ini teman saya sama-sama SMA. Dia janda, saya janda. Usahanya sama, tapi dia lebih diberkati daripada saya. Kenapa Tuhan membedakan kalau Tuhan adil? Saya bilang begini, maaf Bu, saya ini baru jadi pendeta kemarin ini. Saya belum bisa jawab. Maaf ya Bu. Coba nanti kalau saya sudah pinter, ibu datang lagi mungkin saya bisa kasih jawaban. Malunya bukan main saudara. Karena apa dia bilang apa? Contohnya Ishak punya anak kan Esau sama Yakub. Kenapa Tuhan memberkati Yakub? Kenapa Esau dibenci? Saya juga maaf pada waktu itu. Saya nggak ngerti kenapa.
Dibilang jahat enggak. Cuman saya tahu itu hak prerogatif Tuhan. Saya diam, ibu ini pulang sambil merenung. Saudara, setelah kejadian itu saya mengalami banyak hal. Beruntutan saudara, kedatangan seorang pendeta namanya Lukasko. Om Lukas ini naik sepeda. Saudara, dia seorang pendeta dari GBIS. Setelah itu saudara sekalian, dia bawa istrinya, dia bonceng istrinya gemuk naik sepeda. Ngerti saudara sekalian? Dia datang ke tempat saya dan dia berkata, Yud, Om Lukas, oh iya Om, kumaha, apa kabar? Saya bilang gitu. Enggak Yud, minta tolong bantu. Ini lagi renovasi pastori gereja. Butuh bantuan Yuda, oh iya. Ternyata butuhnya cuma 6 juta. Lalu saudara sekalian di situ sudah terkumpul 3 juta. Saya tanya, Om, 3 juta ini sudah terkumpul berapa lama? Setahun. Saudara bayangin ya, 1 tahun. Akhirnya saya bantu. Saudara dia pulang. Kemudian saudara sekalian beberapa saat kemudian saya ke gereja. Gereja yang saya datengin pendetanya Pak Tikno. Gereja ini yang mengajarkan tentang prosperity teaching. Mengenai teologi kemakmuran. Saya dengerin khotbahnya. Setelah selesai saudara, gembalanya nggak ada di situ. Gembalanya itu ada di Jakarta. Setelah itu saudara, pada saat pengumuman bagian keuangan berkata begini. Saudara sekalian, kami akan umumkan pemasukan minggu lalu. Jumlah uang kolekte dan perpuluhannya masuk. Sekian puluh juta. Mari kita tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Saya diam. Lalu saya berkata, Tuhan, apa kekurangannya Om Lukas dibandingin gereja ini? Gereja ini tanpa ada gembala. Sedangkan dia ini gembala yang baik. Dia ini doanya luar biasa. Sehingga akhirnya ada kecemburuan sosial. Sehingga orang bisa berkata, kenapa dia diberkati lebih besar? Contohnya, tahun 94 saya melayani di Tiberias. Saudara, saya ketemu sama teman saya, namanya Pendeta Suprapto Sapari. Ketika dia ketemu sama saya, saudara, dia bilang sama saya, gila lu Yud ya. Kenapa Mas? Lu lulus SMA, lu sekolah Alkitab gak pernah. Sampai saat ini lu gak sekolah Alkitab. Lu jadi bajingan, dia ngomong begitu. Lu jadi gak bener. Gua lulus SMA, gua langsung sekolah Alkitab. Tapi sekarang melayani di gereja yang sama. Lu bisa 1 hari Minggu 8 kali khotbah. Gua cuma 3 kali. Terus dia bilang gini. Dan saya bilang, saya juga nggak tahu kenapa begini. Itu kan nggak adil. Saudara bisa bayangkan ya saudara. Saya tuh diselimuti dengan tanda tanya itu. Sampai suatu ketika. Saya mengerti penyebabnya. Itu yang saya akan bagikan sama saudara. Saudara, sekali lagi, kita harus percaya bahwa apapun yang kita miliki, segala apapun yang kita dapatkan, itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita semata-mata. Saudara bisa berkata, ya Pak, saya kerja Pak. Kalau saya nggak kerja nggak dapat berkat. Betul. Tapi saya ingatkan pada saudara, saudara kerja ngotot kayak apapun, kalau Tuhan tidak buka pintu berkat, mentok di situ. Semua bilang amin. Karena saya ngalamin tuh. Kerja ini. Selama Tuhan tidak buka pintu berkat, tidak akan jebol itu. Jadi peranan Tuhan itu lebih dominan daripada usaha kita. Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan yang Kitab Suci berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia kita membangunnya. Semua bilang amin. Dan ada orang berkata, jadi Pak, Tuhan yang membangunnya. Enggak, sama-sama. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia Yuda membangunnya. Nah, supaya Yuda tidak sia-sia, kerjasama sama Tuhan. Semua bilang amin. Makanya saudara sekalian, bukan berarti semua mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah mendengar kesaksian ada orang doa puasa lalu duit turun dari atas. Enggak pernah. Tetap kerja. Semua bilang amin. Tapi kerja pun kalau Tuhan gak buka pintu berkat, itu tidak bisa. Semua bilang amin. Lalu saudara sekalian, saya nyadarin. Semua ini dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan membedakan antara berkat anugerah kepada si A sama si B beda? Ternyata Tuhan itu punya ukuran. Kita buka sebentar Efesus 4 ayat yang ke-7. Efesus 4 ayat 7. Efesus 4 ayat 7. Kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah sesuai ukuran karunia Kristus. Ulang lagi. Kepada kita satu persatu masing-masing telah diberikan anugerah. Semua bilang amin.
diberikan anugerah. Anugerah, gift atau saudara grace itu adalah pemberian Tuhan bukan karena usaha kita. Gini, saudara, kita ini bisa diselamatkan bukan karena usaha perbuatan kita, tapi karena anugerah. Semua bilang amin. Saya tadi pagi jelaskan begini. Kalau kita lihat tata cara ibadah kita dibandingkan orang agama lain, kita kalah jauh. Maaf. Mereka 1 hari doa 5 waktu. Bilang amin. Kita 5 hari belum tentu sewaktu-waktu. Sorry. Mereka ibadah. Nggak peduli presiden, nggak peduli menteri, duduk di bawah. Semua bilang amin. Laki perempuan tidak boleh sebelahan. Laki di depan, perempuan di belakang. Betul kan? Orang Kristen beribadah. Tumpang kaki, makan permen karet. Maaf ya saudara, kalau kita lihat tata cara ibadah kita dibandingkan agama lain, kita kalah. Semua bilang amin. Tapi mereka tidak diselamatkan, kita diselamatkan. Nah kalau kita diselamatkan bukan karena ulah perbuatan kita coy. Tapi karena anugerah, karena gift dari Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang yang jadi masalah, kenapa anugerah yang Tuhan berikan pada setiap orang beda? Ternyata ayat tadi mengatakan Tuhan punya ukuran. Katakan apa? Sekali lagi, apa? Ukuran. Sedangkan ukurannya Tuhan tergantung ukuran kita. Saya ulang. Ternyata anugerah Tuhan itu memberkati. Tuhan senang kita diberkati. Amin. Cuman berkatnya berbeda-beda. Karena apa? Karena Tuhan punya ukuran. Sedangkan ukurannya Tuhan ditentukan ukurannya kita. Sampai sini jelas? Enggak gini, memang belum jelas. Bilang amin saja. Nanti saya jelaskan.